Hai semuanya, kembali lagi di channel Narasi Film. Kali ini, Mimin akan menceritakan kembali alur cerita film yang berjudul Black Summer. Setelah kita sebelumnya telah menonton alur cerita episode pertama sampai kedua. Nah, untuk kali ini, kita akan menceritakan kisahnya untuk episode yang ketiga sampai keempatnya. Jadi, untuk kalian yang belum melihat episode 1 sampai 2, Mimin sarankan agar kalian menontonnya terlebih dahulu biar tidak kebingungan. Oke, kalau begitu tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan Spear dan lainnya yang berencana menuju stadion sekarang telah tiba di sebuah sekolah. Di sini, mereka pun mencoba mencari tempat untuk sembunyi, dan mereka pun sekalian mencari sesuatu yang mungkin berguna. Di sana, mereka pun sempat bertemu dengan seseorang. Namun, orang tersebut hanya berjalan saja dan tak melakukan apa-apa. Tak lama kemudian, mereka pun mulai masuk ke dalam sekolah tersebut, dan dengan hati-hati memeriksa keadaan sekitar. Setelah berjalan cukup lama, Spear pun akhirnya menemukan obat-obatan di sana, dan ia memberikan pada seorang pria untuk menyimpannya. Mereka pun kemudian berencana bermalam di sana untuk sementara, karena mereka merasa tak ada hal yang membahayakan sejauh ini. Mereka pun mulai mencari tempat untuk istirahat dan menyiapkan peralatan tidurnya. Namun, ketika mereka sudah menemukannya, Ryan dan salah satu pria bersamanya ingin mencoba sebuah drum yang berada di sana untuk dimainkan. Spear, yang melihat hal tersebut langsung datang padanya dan mengatakan, "Jangan melakukan hal itu, karena bisa saja ada seekor zombie di sini mendengarnya." Ross yang melihat Spear seperti itu, kemudian mencoba untuk mendatanginya dan menyuruhnya untuk tenang. Setelah itu Spear pun pergi, dan Ross pun menyuruh pria tersebut untuk membantu mengambil sesuatu. Singkat cerita, beberapa dari mereka pun mulai beristirahat untuk mengembalikan stamina-nya kembali. Ross yang melihat Spear sedang duduk pun, kemudian menghampirinya, dan mengatakan kenapa tidak istirahat. Spear pun kemudian menjawab, jika ia harus tetap memantau tempat tersebut, karena masih ada ruangan lain yang belum diperiksa. Tak lama kemudian saat sedang berbincang-bincang tersebut, tiba-tiba, mereka berdua pun mendengar sesuatu yang mencurigakan dari atas atap. Mereka pun kemudian langsung pergi dari sana, dan memeriksa suara tersebut. Di tengah perjalanan, Ryan pun menemukan seorang anak kecil yang sedang berdiri menatap mereka. Anak kecil itu pun kemudian pergi. Namun, saat mereka susul, anak kecil tersebut langsung hilang. Spear pun mengatakan, jika tempat ini sudah tidak aman lagi, dan ia pun berencana akan keluar dari tempat tersebut. Namun, Ryan tidak akan pergi dari sana, karena ia merasa kasihan melihat anak kecil itu, dan ia pun ingin menyelamatkannya. Ross pun di sini kemudian membagi sebuah kelompok. Ia dan Ryan akan mencari anak tersebut, sementara Spear dan pria satu lagi bertugas mencari pintu keluar. Tak lama kemudian mereka pun berpisah dari sana. Ross dan Ryan pun kemudian mulai mencari. Namun, saat mereka sedang menelusuri ruang olahraga, tiba-tiba Ryan pun melihat banyak mayat bergelimpangan di sebuah ruangan. Ross yang sama memeriksa pun, langsung mual-mual ketika melihat mayat tersebut. Ryan pun kemudian pergi dari sana, dan Ross menyusulnya. Namun saat ia kejar, Ryan sudah tidak ada. Ross kemudian mencarinya ke sebuah ruangan, namun di sana, ia malah mendengar suara yang mencurigakan. Di sisi lain, Spear dan pria satu lagi yang berencana akan mengambil obat-obatan, tidak ia temukan di sana. Spear pun kemudian beranggapan, jika anak kecil itu pasti yang telah mengambilnya. Pria tersebut yang masih kebingungan kemudian bertanya padanya, apa yang akan dilakukan sekarang? Spear pun menjawab, jika sekarang kita harus keluar dari tempat tersebut secepatnya. Dengan langkah yang cepat, Spear berusaha mencari sebuah kunci atau map, yang mungkin ada di ruangan tersebut. Namun, saat mereka tiba di ruangan lain, pria itu masuk ke sebuah pintu, dan secara tidak sengaja ia terjebak di dalamnya. Spear pun mencoba memanggil dan menanyakan keadaannya, namun pria itu tidak menjawab sama sekali. Sementara itu, Ross yang masih mencari anak kecil tersebut, kemudian sampai di sebuah kamar mandi. Di sana, ia mendengar sebuah tangisan anak kecil, dan ia pun berharap suara tersebut adalah suara anak kecil itu. Namun saat ia periksa, ternyata itu hanyalah suara yang bersumber dari sebuah toa. Ia yang merasa kesal pun kemudian pergi dari sana, namun saat ia buka pintunya, pintu tersebut pun terkunci. Ia pun kemudian meminta pada seseorang yang tidak terlihat wujudnya,
untuk segera membukakan pintu, tapi perkataannya itu tidak digubrisnya sama sekali. Sementara itu, Ryan yang masih berkeliling mencari pun akhirnya menemukan anak kecil tersebut. Di sana, anak kecil itu pun tidak sendirian. Ia ternyata membawa anak-anak lain yang datang membawa sebuah pistol. Alhasil Ryan pun tak bisa apa-apa, dan ia pun langsung dibawa ke sebuah ruangan dalam keadaan wajah terbungkus kain. Di sisi lain, Spear yang masih mencari jalan keluar pun kemudian mendengar suara yang berasal dari sebuah pintu. Saat ia periksa dan membuka pintu tersebut, ternyata itu adalah Rose yang tadi ia terjebak di dalamnya. Setelah itu mereka berdua pergi dari sana. Kemudian, mereka pun bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang berdiri menatap mereka. Anak-anak itu pun langsung menodongkan senjata pada mereka, dan Spear pun langsung menodongkannya juga. Namun tiba-tiba anak-anak itu pun mengeluarkan Ryan, dan mereka mengancam akan menembaknya jika pistol tersebut tidak ia berikan. Awalnya, Spear tidak mau memberikan pistol itu, namun setelah beberapa kali Rose bujuk, akhirnya ia pun mau memberikannya. Rose pun kemudian mengambil pistolnya, dan ia janji akan memberikan pistol tersebut jika sekarang mereka mau melepaskannya. Namun saat anak-anak tersebut melepasnya, mereka malah menembak Ryan hingga membuat ia tewas di sana. Anak-anak itu pun kemudian pergi, dan Rose pun langsung menghampiri Ryan untuk melihat keadaannya. Namun, Spear langsung memintanya untuk segera pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Ryan pun berubah menjadi zombie dan langsung mengejar. Seketika Spear dan Rose pun langsung lari dari sana, dan mencari jalan keluar. Mereka pun sesekali menembak ke arahnya, namun peluru tersebut tidak mempan padanya. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan, dan Ryan sempat berhasil menyerang Spear di sana. Namun untungnya, Rose dengan cepat menembaknya, dan Ryan melepaskan serangannya. Saat ia bangkit lagi dan mengejar mereka, Rose dan Spear pun akhirnya menemukan sebuah pintu dan berhasil keluar dari sana. Sementara itu di scene lain, Sun yang sembunyi di sebuah restoran kemudian terlihat keluar dari sana. Di luar, ia pun merasa seperti mendengar atau melihat sesuatu dari kejauhan. Williams yang ikut keluar pun seperti merasakannya juga. Namun tak berapa lama kemudian, tiba-tiba datanglah 2 ekor zombie dan langsung mengejar mereka. Dengan cepat, Williams dan Sun pun masuk kembali ke dalam, dan di sana terlihat juga orang-orang yang waktu itu mengejar mereka. Scene kemudian beralih pada pria yang tadi berpergian bersama dengan Spear. Di sini, ia pun bangun dari pingsannya akibat salah masuk ruangan dan tubuhnya mengenai sesuatu. Setelah ia bangun, ia pun kemudian mencoba memanggil Spear dari balik pintu saat ia tadi memasukinya. Namun karena Spear tidak menjawabnya, ia pun lantas langsung pergi dari sana dan berjalan menuju sebuah perpustakaan. Di sana, ia pun duduk di sebuah meja untuk istirahat dahulu sambil membaca sebuah buku. Namun tiba-tiba saja, ia melihat zombie datang ke arahnya, dan ia langsung bersembunyi dengan menundukkan badannya itu. Saat keadaan sudah mulai aman, ia langsung pergi dari sana dan naik ke loteng untuk mencari jalan keluar. Meski sempat kebingungan mencarinya, namun akhirnya ia pun menemukan jalan keluarnya, dengan cara menuruni sebuah pipa. Sesudah berhasil turun, nampaknya ia masih harus turun lagi untuk sampai mencapai jalan keluar. Alhasil, ia pun mengorbankan sedikit fisiknya itu, untuk bisa keluar dari sekolah tersebut. Saat ia sudah bangun dan akan pergi menuju pintu gerbang, tiba-tiba saja di sana ia melihat kelompok anak-anak menembaki seorang pria dan menjatuhkannya ke bawah. Tak lama kemudian pria yang ditembak itu pun berubah menjadi zombie, lalu zombie itu pun mengejarnya. Dengan cepat ia pun langsung lari dari sana dan bersembunyi di balik sebuah pagar, dengan harapan si zombie tidak melihatnya. Namun belum 5 detik ia sembunyi, zombie itu pun datang dan menubruk pagar tersebut. Akhirnya ia pun harus kembali berlari, dan mencoba mengecohnya dengan masuk ke sebuah rumah. Ia pun menjatuhkan apapun yang ada di sana dengan tujuan memperlambat gerakannya tersebut. Caranya itu pun ternyata berhasil, ia akhirnya bisa menjauhi kejaran zombie itu meski dengan keadaan kaki yang sedikit pincang. Beberapa saat kemudian, ia pun tiba di sebuah tempat dan mencoba mencari orang-orang di sana.
Namun ternyata ia tidak melihat satu orang pun yang muncul di tempat itu. Ia pun kemudian masuk ke sebuah mobil, dan mencoba untuk mencari kuncinya. Saat ia telah menemukannya, ia malah tidak bisa menyalakan mobil tersebut karena keadaan tangannya yang terluka. Ia pun lantas keluar dari mobil itu dan tidak sengaja melihat seekor anjing lewat di depannya. Ia pun mencoba untuk memanggilnya, namun anjing tersebut tidak menggubris panggilannya tersebut. Setelah itu ia pun masuk ke sebuah supermarket dan mengambil beberapa makanan yang ada di sana. Ia pun kemudian ingin mencoba salah satu makanan tersebut, namun rupanya ia harus menggunakan pembuka kaleng. Saat ia telah berhasil menemukannya, tiba-tiba saja ia mendengar suara zombie masuk ke supermarket tersebut. Ia pun kemudian langsung sembunyi sambil sesekali melihat apa yang dilakukan zombie itu. Namun setelah itu ia kemudian berinisiatif mencoba untuk melawannya, namun sayang sekali, niatnya itu keburu ketahuan. Alhasil aksi kejar-kejaran pun kembali lagi terulang, dan kali ini ia pergi menuju parkiran bis. Di sana ia sempat terjebak dengan zombie itu, namun akhirnya ia pun bisa lolos dengan naik ke salah satu bis. Saat ia telah naik, zombie itu pun berusaha juga untuk naik, namun sepertinya, zombie tersebut tak bisa melakukannya. Untuk sementara, pria itu pun sedikit bisa bernafas lega terlepas dari kejarannya, meskipun ancamannya itu masih besar dan belum aman. Singkat cerita, ia telah bangun dari tidurannya, dan memeriksa keadaan zombie itu. Namun saat ia periksa, ternyata ia melihat zombie itu berada di depan bis. Dengan hati-hati dan pelan-pelan, ia mencoba lari dari sana mumpung zombie itu berada jauh darinya. Namun saat ia hampir bisa lari dari sana, tiba-tiba saja si zombie datang dan mencoba menangkapnya. Ia kemudian naik kembali ke atas, namun zombie itu pun ikut naik juga. Akhirnya pria itu berlari kembali dan ia pun melompat ke dalam bis lain. Saat ia akan mencoba keluar dari sana, si zombie pun langsung mencegat dari arah pintu. Ia akhirnya memilih lewat jendela, dan berlari menuju sebuah garasi yang tak jauh dari sana. Saat ia tiba di sana ia kemudian mencoba bersembunyi. Namun ternyata, zombie itu malah masuk juga ke garasi tersebut. Alhasil ia kemudian masuk ke sebuah pintu, dan di sana ia pun menemukan sebuah kapak. Ia kemudian mengambil kapak tersebut dan berencana akan membunuhnya. Namun saat ia telah dekat dan mencoba untuk mengayunkan kapaknya, kapak itu malah menyangkut pada gantungan baju yang berada di sebelahnya. Akhirnya ia pun keluar dari tempat tersebut, dan masuk ke sebuah tempat yang lain. Di sana ia pun langsung bersembunyi di balik meja, dan sesekali pindah ke tempat lain sesuai dengan keberadaan zombie itu. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba datanglah seorang pria ke tempat tersebut, dan pria itu pun langsung membunuh zombinya. Namun setelah zombie itu tewas, pria itu mengatakan jika dirinya telah tergigit. Mendengar hal tersebut, tanpa lama-lama ia pun mengucapkan terima kasih dengan membunuh pria itu, dan film pun selesai. Nah teman-teman, untuk film Black Summer episode 3 dan 4 telah selesai sampai di sini. Bagi kalian yang ingin melihat episode 5-6-nya, terus pantengin channel Narasi Film untuk mengetahuinya. Jadi, sampai di sini dulu untuk saat ini and see you next episode.